Ada wacana menarik, apa tuh? Yaitu secara resmi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan memberhentikan soal polemik nasab ini. Artinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mungkin tidak akan keluar-keluar seperti sebelumnya, bicara di panggung, di khalayak ramai untuk membicarakan nasab atau untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan nasab. Bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saja, tapi secara resmi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan meminta tolong kepada para YouTuber untuk berhenti membicarakan soal polemik nasab itu. Di antaranya ada Gusmar yang dikatakan begitu akan diminta tolong untuk memberhentikan pembahasan soal nasab ini. Tetapi itu tidak dinyatakan secara mutlak. Ada beberapa catatan yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam dua video tersebut. Dua video itu yang saya maksud, satu dalam podcast dengan seseorang pada Suka TV, podcast online, daring, dan yang satu ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengisi sebuah acara, menjadi pembicara ya dalam sebuah acara tertentu di daerah Jawa Timur, tepatnya di Wonosobo. Nah, itu disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan beberapa catatan. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ya. Tapi mungkin kita akan bahas urai pelan-pelan tentang makna yang ingin disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang itu harus mengkristal. Kita harus nilai itu substansinya, bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bernilai sangat baik sekali untuk peradaban kita. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini mengatakan akan berhenti jika seandainya terucap dari ketua lembaga besar yaitu RA bahwasanya tidak akan lagi ada oknum-oknum yang mengatakan mengaku sebagai keturunan Rasul lalu terkesan ingin mendapatkan privilege dari masyarakat, sehingga terkesan ingin semacam apa ya, kalau dibilang hegemoni, entah itu tepat atau tidak, di tengah masyarakat. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ingin dakwah-dakwah kita itu normal-normal saja. Silakan Anda untuk berkompeten, silakan Anda untuk berkompetisi, silakan Anda untuk tampil sebagai apa sesuai bidangmu, tapi tolonglah jangan membangga-banggakan nasabmu dari mana. Karena hari ini orang tidak butuh itu. Anda kompeten, Anda memiliki skill, tampilkan tanpa harus mengaku-ngaku. Apatah lagi di sini kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kajian silsilahnya itu dilakukan oleh orang-orang yang nasabnya menurut kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu rancu. Itu mengapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan sudahlah, tidak perlu bawa-bawa nasab untuk tampil sebagai apa, eksislah sebagai dirimu. Apakah Anda itu tidak percaya diri ketika tampil sebagai pribadi tanpa harus mengatakan saya turunan al-anu? Apakah Anda itu tidak memiliki kepercayaan diri semacam itu? Sehingga untuk tampil pede, sehingga untuk tampil percaya diri, Anda harus melakukan semacam pengklaiman terhadap diri Anda sendiri, bahwa Anda adalah keturunan al-anu. Dengan demikian, Anda selalu bercerita bahwasanya al-anu leluhur Anda itu adalah orang-orang soleh. Itu dilakukan apakah hendak ingin mendapatkan privilege? Ada kesan-kesan semacam itu, yang kemudian ini dikritik oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar supaya tidak lagi dilakukan hal-hal demikian itu. Silahkan Anda tampillah sebagai pribadi. Akhirnya kan gini, ini pengkajiannya bukan hanya ke situ atau tidak sesederhana itu. Nanti kita bisa kaitkan ke dalam ranah psikologi, ranah sosiologi. Ini tentu sangat berkaitan dan sangat mengkait. Cuman kalau dibahaskan di sini terlalu panjang ya. Kalau dibuat kajian secara teoritis gitu. Intinya begitulah, hal-hal yang kemudian ini akan tentu menjadi kesenjangan sosial dalam wilayah keagamaan di tengah masyarakat. Ini memang betul asumsi teman-teman, tetapi asumsi ini kan tentu kita bisa wacanakan bukan tanpa landasan. Gitu. Ada banyak tanda sekali yang dapat kita bisa lihat dalam ceramah-ceramah yang kemudian itu meresahkan, itu kan memungkinkan sesuatu terjadi di sana. Next ke selanjutnya, ketika Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di situ mengatakan terjadinya distorsi silsilah dan sejarah. Saya melihat gitu. Bahwa dari ungkapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam persoalan ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu terjadinya distorsi itu. Bahwa tidak sepatutnya distorsi itu terjadi. Tentu kan kita tidak ingin ada distorsi sejarah, distorsi silsilah. Misalnya begini, sekarang kita buat pengetahuan, buat banyak buku, dan buat semacam gerakan pengetahuan di mana kita mengatakan bahwa Indonesia itu proklamatornya adalah Doraemon.
Maka bukan tidak mungkin beratus-ratus kemudian anak cucu kita kelak akan mengenal bahwa proklamator negara Indonesia itu adalah Doraemon. Kenapa? Karena mereka menerima sumber informasi dari yang kita tulis hari ini, yang kemudian kelak bukan tidak mungkin sekali lagi akan menjadi syuhroh. Ya, kita katakan bisa syuhratun hadisatun, tapi barangkali orang akan menganggap itu sebagai syuhroh wastifadhah. Ketika itu sudah dikenal oleh masyarakat banyak, menjadi populer, apalagi kita tahu bahwa masyarakat itu banyak sekali yang menggunakan argumentum et populum, mengikuti mayoritas. Mayoritas ikut apa? Pasti ke sana. Nah, ketika ini menjadi mayoritas, menjadi sesuatu yang kemudian dianggap benar, bahwa proklamator Indonesia adalah Doraemon, tentu ini akan menjadi masalah. Itulah ya, jika nanti kelak terjadi distorsi sejarah. Artinya, Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melihat tanda ini dengan mengatakan bahwasanya ada indikasi-indikasi klaim-klaim silsilah yang itu terindikasi distorsi. Nah, sehingga Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan demikian. Janganlah nanti ada pemalsuan kuburan, misalnya pemalsuan silsilah atau apa. Misalnya kita melihat bahwasanya Imam Bonjol itu leluhurnya si Al-Anu. Tentu itu kan tidak baik dilakukan. Apakah klaim itu salah? Saya tidak mengatakan bahwa klaim itu salah. Tetapi tentu harus dipertanyakan sumbernya dari mana. Sebab itu saya sendiri pernah melihat di Google Scholar, di Google Akademik, saya mencari nama Imam Bonjol. Lalu saya ditemukan kepada laman Kemendikbud apa gitu. Di situ ada sebuah buku menjelaskan apa dan siapa itu Imam Bonjol. Di situ juga ada bagian nasabnya Imam Bonjol itu, atau keturunannya Imam Bonjol itu. Tidak disebutkan bahwa keturunan itu ada keturunan Imam Bonjol itu adalah Al-Habsyi. Kalau seandainya Imam Bonjol ini adalah Ba'alawi, yang kemudian ianya adalah nasab yang masyhur katanya, tentu akan dikenal itu. Tapi nyatanya tidak ada. Dan sekali lagi, apakah saya mengatakan bahwa klaim Imam Bonjol ini leluhurnya Al-Anu yang dari Ba'alawi? Tentu saya tidak menyalahkan, tapi mungkin saya akan bertanya dari mana, itu saja. Bukan hanya itu, banyak kita dengar misalnya isu-isu KRT Sumadiningrat itu yang kemudian sekarang ramai ya. Banyak hal kemudian itu muncul di media sosial yang membuat kita bertanya-tanya. Yang inilah yang memungkinkan atau menjadi kemungkinan besar Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani angkat suara. Tapi perlu dipahami bahwa yang disampaikan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini adalah agar supaya bagaimana kita bisa hidup setara tanpa membangga-banggakan nasab. Adapun Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu berkumpul misalnya dengan sebagian keluarga Wali Songo sebagai pencatatan nasab untuk silaturahim, untuk menjalin persaudaraan. Dan saya secara pribadi tentu di sini akan mengkritik Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan jika seandainya ditemukan ada dari kalangan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan itu membangga-banggakan nasab, membandingkan satu nasab satu dengan nasab yang lain. Tidak boleh begitu. Siapapun, bukan hanya nasab habaib, siapapun tidak boleh untuk membangga-banggakan dan untuk membandingkan satu nasab dengan nasab yang lain. Tidak diperkenankan. Ya, jadi kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jangan sampai ada perbandingan satu nasab dengan nasab yang lain, nasab tertinggi dan nasab yang terendah. Itu tidak boleh. Menyakiti hati perasaan orang lain. Ayo kita berkompetisi, ayo kita bersaing, ayo kita berkompeten, fastabiqul khairat, kita membangun kebaikan. Kita berlomba-lomba, tapi tanpa perlu kita menunjukkan kita sebagai keturunan siapa. Tapi kompetenlah dengan skill Anda sendiri. Saya pikir itu lebih baik. Mungkin ada salahnya dari yang saya sampaikan. Selain daripada itu, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.